Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan materi komunikasi modern dan dampaknya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Dwi Septiana Putri dengan NIM akhir 5045. Lalu, saya sendiri, Safana Najwa Hamid dengan NIM akhir 5072. Resma dengan NIM akhir 5077. Dan Anik Ardianti dengan NIM akhir 5081. Dalam materi komunikasi modern dan dampaknya, kami akan menjelaskan beberapa poin, yaitu pengertian komunikasi modern, peran dan dampak komunikasi modern, serta penggunaan komunikasi modern dalam pembelajaran di PAUD. Untuk materi yang pertama, pengertian komunikasi modern akan dijelaskan oleh rekan saya, Septiana Putri. Untuk Septiana Putri, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Septiana Putri dengan NIM akhir 045. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi modern. Jadi komunikasi adalah proses penyampaian informasi pada satu pihak ke pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, dan mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi nonverbal. Pada zaman modern ini, semua hal telah berkembang dengan pesat, termasuk teknologi dan komunikasi. Teknologi untuk mempermudah komunikasi orang juga semakin lama semakin berkembang. Seiring dengan berkembangnya zaman, komunikasi yang semula dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dan menggunakan media tradisional seperti surat menyurat, kini telah berkembang menggunakan media yang lebih modern atau disebut dengan komunikasi modern. Komunikasi modern adalah penyampaian informasi dengan menggunakan media atau alat komunikasi yang lebih canggih. Bentuk komunikasi modern saat ini merupakan revolusi dari bentuk komunikasi di masa lalu seperti video call, video conference melalui internet, pengiriman data melalui Bluetooth, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan bentuk komunikasi yang terlihat tidak realistis di masa lalu, namun berkat perkembangan teknologi, kita bisa merasakan kemudahan itu semua. Dengan adanya alat komunikasi modern seperti saat ini, semua orang atau masyarakat menjadi lebih mudah berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan handphone asal ada sinyal yang menghubungkan. Semua orang juga menjadi bisa mengetahui informasi, berita di seluruh dunia melalui televisi maupun internet. Dan dengan handphone yang canggih saat ini, semua pelajar bisa dengan mudah belajar dan membaca artikel-artikel yang ada di Google dan dengan mudah menyimpan data-data penting seperti tugas sekolah atau kuliah. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan komunikasi modern. Seperti yang kita ketahui, komunikasi modern merupakan penyampaian informasi yang menggunakan media komunikasi yang lebih cepat, canggih, dan juga praktis. Pada zaman dahulu, manusia menggunakan media komunikasi tradisional seperti surat menyurat, lalu kentongan, dan juga lonceng. Namun, seiring berkembangnya zaman, media komunikasi berkembang dengan cepat dan mudah. Media komunikasi modern ini berupa internet, handphone, laptop, televisi, radio, dan lain sebagainya. Dengan media komunikasi modern, kita dapat mencari dan mendapatkan informasi-informasi antar kota, bahkan antar negara dengan mudah. Selain itu, media komunikasi modern ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, di era pandemi ini, pembelajaran di sekolah dilakukan secara jarak jauh atau dilakukan di rumah. Dengan begitu, guru dan juga peserta didik memanfaatkan media komunikasi untuk pembelajaran. Kita dapat melakukan pembelajaran secara virtual dengan menggunakan aplikasi seperti Zoom Meet dan Google Meet. Dengan media komunikasi modern, kita dapat mencari dan mendapatkan informasi-informasi dari antar kota, bahkan informasi antar negara dengan mudah. Selain itu, media komunikasi modern ini juga dapat digunakan sebagai media jual beli. Kita dapat menjual produk-produk yang
kita miliki melalui online shop, atau kita dapat membeli suatu barang yang kita butuhkan melalui online shop dengan cepat dan mudah. Jadi, komunikasi modern ini memiliki peranan-peranan yang sangat besar dan dapat memudahkan manusia untuk melakukan komunikasi secara cepat dan tepat. Namun, di samping itu, kita harus menggunakan media komunikasi modern ini dengan bijak, karena meskipun memiliki manfaat yang besar, juga memiliki dampak negatif yang perlu kita ketahui. Selanjutnya, mengenai dampak-dampak dari komunikasi modern akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak komunikasi modern. Perkembangan teknologi komunikasi telah melahirkan manusia modern. Sejalan dengan perkembangan tersebut, dunia pendidikan pun tak luput dari teknologi dan informasi itu sendiri, yang dimana komunikasi sebagai media pendidikan dilakukan dengan menggunakan media-media komunikasi, seperti telepon, komputer, internet, email, dan lain sebagainya. Dengan memanfaatkan media komunikasi tersebut, pembelajaran tidak hanya bisa dilakukan melalui tatap muka saja, melainkan juga bisa menggunakan media-media tersebut sebagai perantaranya. Guru dapat dengan mudah memberikan layanan tanpa harus berhadapan langsung dengan siswa. Demikian pula dengan siswa yang dapat memperoleh informasi dengan lingkup yang cukup luas dari berbagai sumber media, cyberspace atau ruang maya dengan menggunakan komputer atau internet. Kendati demikian, perkembangan komunikasi juga membawa dampak bagi kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan, baik dari segi positif maupun negatif. Seperti yang pernah dipaparkan oleh Suripto dan kawan-kawan mengenai dampak positif dari perkembangan komunikasi. Di antaranya, yang pertama, munculnya media massa. Dengan adanya media massa, khususnya media elektronik yang berperan sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan, seperti jaringan internet, laboratorium komputer sekolah, dan lain sebagainya, yang kemudian menjadikan guru bukan satu-satunya sumber ilmu, tetapi juga dapat mengakses materi pelajaran secara langsung dari internet. Dampak positif yang kedua adalah munculnya berbagai metode pembelajaran baru yang kemudian memudahkan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, membuat sistem pembelajaran tidak harus dilakukan secara tatap muka. Yang keempat, adanya sistem pengolahan data dari hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi, sehingga semua tugas yang dahulunya dikerjakan secara manual dan lama sekarang menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Yang kelima, pemenuhan fasilitas pendidikan dapat terpenuhi secara cepat dan maksimal. Dan secara garis besarnya dapat kita ambil kesimpulan bahwa perkembangan komunikasi dapat membawa dampak positif, yang di antaranya pertama, menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. Yang kedua, mempercepat proses yang lama. Yang ketiga, menghadirkan peristiwa yang jarang terjadi. Yang keempat, menunjukkan peristiwa yang berbahaya atau di luar jangkauan kita. Selanjutnya ada dampak negatif. Sudibyo menjabarkan dampak negatif dari perkembangan komunikasi, di antaranya yang pertama, adanya e-learning yang dapat menyebabkan pengalihan peran dan fungsi guru, sehingga menyebabkan guru menjadi tersingkirkan. Yang kedua, seringnya mengakses internet. Dikhawatirkan anak didik bukannya memanfaatkan teknologi informasi dengan baik, tetapi justru mengakses hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga, menjadikan peserta didik candu akan dunia maya secara berlebihan. Yang keempat, munculnya tindakan kriminal atau cybercrime. Yang kelima, menimbulkan sikap apatis dalam diri peserta didik. Penggunaan media komunikasi modern di PAUD. Media komunikasi sering kita jumpai dimanfaatkan penggunaannya dalam proses belajar mengajar di sekolah. Para pendidik memanfaatkannya sebagai media yang sangat menarik dan tentu saja dapat meningkatkan minat anak didik. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, media komunikasi modern sangat berperan penting dalam terciptanya pembelajaran jarak jauh yang efektif dan efisien. Yang pertama ada televisi. Pendidik biasanya melakukan streaming video-video edukatif di internet yang ditampilkan melalui televisi. Penggunaan audiovisual ini dapat menarik minat dan perhatian anak didik, serta juga dapat meningkatkan kemampuan bahasanya. Yang kedua ada laptop atau komputer. Seperti halnya televisi,
Pendidik juga bisa melakukan streaming dan menampilkan video edukatif melalui aplikasi YouTube. Pendidik juga bisa memberikan video game edukatif kepada peserta didik. Ketika daring juga, para pendidik dan peserta didik juga dapat memanfaatkan laptop atau komputer sebagai alat untuk melakukan Zoom meeting, Google Meet, dan sebagainya, agar pembelajaran tetap berjalan efektif dan efisien. Tentu saja saat melakukan Zoom meeting ini, para peserta didik harus didampingi oleh orang tua. Yang ketiga adalah smartphone. Smartphone bukan hanya saja digunakan sebagai alat untuk mencari informasi atau browsing, namun penggunaannya memiliki banyak sekali manfaat. Seperti halnya televisi dan juga laptop atau komputer, smartphone juga bisa menampilkan video edukatif dan game edukatif untuk anak didik. Melalui smartphone, para pendidik juga dapat menggunakan aplikasi chat seperti WhatsApp dalam pembelajaran. Contohnya saat ingin memberikan materi dan juga memberikan tugas kepada peserta didik. Dalam penggunaannya, tentu saja peserta didik harus terus didampingi dan diawasi oleh orang tua peserta didik. Yang keempat dan yang terakhir yaitu adalah proyektor. Proyektor dimanfaatkan penggunaannya oleh para pendidik untuk menjelaskan materi kepada peserta didik dengan gambar atau video yang lebih rinci dan jelas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.